bikin bangga. Megawati Hangestri Pertiwi ukir prestasi, jadi pemain voli terbaik di dunia tahun 2025. Kabar membanggakan kembali datang dari dunia voli. Megawati Hangestri Pertiwi, pemain voli andalan Indonesia, resmi meraih gelar pemain voli putri terbaik dunia tahun 2025. Penghargaan prestisius ini diberikan oleh platform database voli internasional, Volleyball. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu atlet terbaik di kancah voli global. Sepanjang tahun 2025, Megawati tampil luar biasa dalam berbagai kompetisi internasional. Performa impresifnya bersama klub Red Sparks di Liga Voli Korea dan penampilannya yang cemerlang bersama tim nasional Indonesia membuatnya diakui sebagai salah satu pemain paling dominan di dunia. Dengan torehan ribuan poin sepanjang musim, Megawati berhasil membawa Red Sparks meraih gelar juara liga dan menjadi salah satu pencetak angka terbanyak. Selain itu, ia juga berkontribusi besar dalam pencapaian tim nasional Indonesia yang berhasil menembus babak final dalam kejuaraan dunia voli tahun ini. Tak hanya media olahraga Indonesia yang merayakan pencapaian Megawati, berbagai media internasional pun menyoroti keberhasilannya. Volleyball menilai Megawati sebagai pemain yang memiliki keunggulan dalam serangan, akurasi spike, serta kemampuan bertahan yang luar biasa. Megawati adalah contoh nyata dari kerja keras, disiplin, dan dedikasi seorang atlet profesional. Dia tidak hanya menjadi inspirasi bagi atlet muda Indonesia tetapi juga bagi pecinta voli di seluruh dunia, tulis salah satu media olahraga ternama Korea. Keberhasilan Megawati menjadi pemain terbaik dunia tak lepas dari catatan statistik luar biasa yang ia torehkan sepanjang musim. 1. Pencetak poin terbanyak, lebih dari 1.200 poin dalam semusim, menjadikannya salah satu pemain tersubur. 2. Akurasi serangan tinggi, persentase keberhasilan spike di atas 55%. 3. Pemain kunci di kejuaraan dunia, berperan besar membawa tim nasional Indonesia melangkah jauh di turnamen internasional. 4. Pemain terbaik Liga Voli Korea, mendapat penghargaan MVP dalam liga domestik. Kesuksesan Megawati tak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga bagi Indonesia. Di tengah persaingan sengit dunia voli, keberhasilannya menunjukkan bahwa atlet Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Penghargaan ini juga diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda voli tanah air untuk terus berkembang dan berani bermimpi besar. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga turut memberikan apresiasi kepada Megawati atas prestasi gemilangnya. Megawati telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Semoga keberhasilannya menjadi inspirasi bagi atlet muda lainnya, ujar Menteri Pemuda dan Olahraga dalam sebuah pernyataan resmi. Dengan usianya yang masih muda dan performa yang terus meningkat, masa depan Megawati di dunia voli masih sangat cerah. Beberapa klub elit Eropa bahkan dikabarkan tertarik untuk merekrutnya, membuka peluang bagi Megawati untuk berlaga di liga-liga top dunia. Namun, Megawati tetap fokus pada target utamanya, yaitu membawa Indonesia meraih prestasi lebih tinggi di ajang internasional. Ia juga berencana untuk berbagi pengalaman dan ilmunya kepada generasi muda melalui Akademi Voli yang akan ia dirikan di Indonesia. Pencapaian Megawati Hangestri Pertiwi sebagai pemain voli terbaik dunia tahun 2025 adalah bukti bahwa kerja keras dan dedikasi dapat membawa seseorang mencapai puncak kesuksesan. Keberhasilannya tidak hanya menjadi kebanggaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi Indonesia. Dengan semangat dan perjuangan yang terus ia tunjukkan, Megawati diyakini akan terus mengukir prestasi gemilang di masa depan. Megawati Hangestri kuasai hampir seluruh kategori juara. Pemain Muslim Red Sparks kini jadi sorotan media Korea.
Megawati Hangestri Pertiwi terus menunjukkan dominasinya di Liga Voli Korea setelah kembali tampil luar biasa dalam pertandingan putaran kelima yang berlangsung pada Sabtu 15 Februari. Bermain di Gimnasium Gimcheon, timnya, Red Sparks, berhasil mengalahkan Haepas dalam laga ketat 5 set dengan skor 3-2, 20-25, 29-27, 19-25, 25-21, 15-11. Dengan kemenangan ini, Red Sparks semakin memperkuat posisinya di papan atas klasemen Liga Voli Korea. Dalam laga tersebut, Megawati kembali menjadi bintang dengan mencetak 25 poin. Keberhasilannya dalam melakukan spike yang tajam dan akurat menjadi faktor kunci bagi Red Sparks dalam membalikkan keadaan, terutama pada set kelima. 2 poin krusial yang dicetak Megawati di akhir pertandingan memastikan kemenangan timnya sekaligus menunjukkan mentalitas bertanding yang luar biasa dari pemain asal Indonesia ini. Sejak bergabung dengan Red Sparks, Megawati Hangestri telah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di liga. Performa konsisten yang ia tunjukkan sepanjang musim ini menjadikannya salah satu pencetak angka terbanyak. Dengan tambahan 25 poin dalam pertandingan melawan Haepas, Megawati kini mendekati torehan 700 poin, sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seorang pemain asing di Liga Voli Korea. Selain mencetak poin, Megawati juga mencatatkan statistik impresif dalam berbagai aspek permainan. Akurasi spikingnya yang tinggi, pertahanan yang solid, serta kemampuan membaca permainan lawan menjadikannya pemain yang lengkap. Tak heran, ia kerap dibandingkan dengan pemain-pemain top dunia yang pernah berlaga di Liga Korea. Nama Megawati Hangestri tidak hanya mencuat di kategori pencetak poin terbanyak, tetapi juga dalam beberapa kategori statistik lainnya. Berikut adalah beberapa kategori yang kini dikuasai oleh Megawati. 1. Pencetak poin terbanyak. Megawati kini mendekati 700 poin, menjadikannya salah satu pemain paling produktif musim ini. 2. Akurasi serangan tertinggi. Dengan teknik spike yang tajam, Megawati memiliki akurasi serangan di atas 50%. Membuktikan efektivitasnya di lapangan. 3. Pemain kunci dalam comeback Red Sparks. Megawati sering menjadi faktor penentu dalam pertandingan yang berakhir dramatis, seperti saat melawan Haepas. 4. Salah satu pemain terbaik Liga Voli Korea. Dengan kontribusinya yang besar, ia menjadi salah satu kandidat kuat sebagai pemain terbaik musim ini. Keberhasilan Megawati tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan pecinta voli Indonesia, tetapi juga mendapat perhatian besar dari media Korea. Sejumlah media olahraga Korea menyoroti bagaimana Megawati tidak hanya berkontribusi dalam aspek teknis permainan, tetapi juga membawa perubahan besar dalam atmosfer tim Red Sparks. Selain dari segi permainan, Megawati juga dikenal sebagai pemain Muslim yang menjalankan ibadahnya dengan penuh komitmen di tengah jadwal padat Liga Voli Korea. Kehidupannya sebagai atlet Muslim di Korea menjadi daya tarik tersendiri bagi media setempat. Dalam beberapa wawancara, Megawati mengungkapkan bagaimana dirinya tetap menjalankan ibadah serta menjaga pola makan sesuai dengan prinsipnya sebagai seorang Muslim. Sikap disiplin dan dedikasi Megawati terhadap olahraga serta nilai-nilai yang dipegangnya membuatnya semakin dihormati oleh rekan setim, pelatih, hingga penggemar voli di Korea. Banyak penggemar yang mengapresiasi kerja kerasnya dan menjadikannya sebagai inspirasi. Dengan performa gemilang yang terus ditunjukkan, Megawati dan Red Sparks semakin percaya diri untuk melangkah lebih jauh dalam kompetisi ini. Pelatih Red Sparks pun mengakui bahwa kehadiran Megawati memberikan dimensi baru dalam strategi timnya. Kami sangat bangga dengan Megawati. Ia memiliki mental baja dan tidak mudah menyerah. Permainannya terus berkembang dan menjadi andalan kami di saat-saat krusial, ujar pelatih Red Sparks dalam wawancara pasca pertandingan. Saat ini, Red Sparks masih bersaing ketat di papan atas klasemen, dan peluang mereka untuk meraih gelar juara masih terbuka lebar. Dengan Megawati yang terus berada dalam performa terbaiknya, Red Sparks memiliki modal kuat untuk menghadapi laga-laga penting berikutnya. Kesuksesan Megawati di Liga Voli Korea semakin membuka peluang baginya untuk terus berkarier di level internasional. Banyak spekulasi yang beredar mengenai masa depannya. Apakah ia akan tetap bertahan di Red Sparks atau menerima tawaran dari klub lain yang tertarik merekrutnya? Namun, yang pasti, saat ini Megawati fokus untuk membawa Red Sparks meraih prestasi setinggi mungkin. Pemain berusia 24 tahun ini telah membuktikan bahwa atlet Indonesia mampu bersaing di kancah internasional.
Keberhasilannya menjadi salah satu pemain kunci di Liga Voli Korea diharapkan bisa membuka jalan bagi lebih banyak pemain voli Indonesia untuk berkarier di luar negeri. Dengan sisa musim yang masih panjang, semua mata akan terus tertuju pada Megawati Hangestri Pertiwi. Akankah ia mampu membawa Red Sparks ke puncak kejayaan? Waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, Megawati sudah mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Voli Korea sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah berlaga di sana. Megawati bayar kesalahan di akhir laga, Red Sparks menang susah payah lewat 5 set. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks akhirnya sukses meraih kemenangan usai berjibaku 5 set saat melakoni lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea. Red Sparks berhasil mencuri kemenangan saat bertandang ke markas Gimcheon Korea Expressway High-Pass pada Sabtu, 15 Februari 2025. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan menang dengan skor 3-2, 20-25, 29-27. 19-25, 25-21, 15-11, Gimcheon Gymnasium, Korea Selatan, Sabtu, 15 Februari 2025. Jalannya pertandingan. Red Sparks membuka laga dengan keunggulan 5 angka sampai memasuki technical timeout dengan skor 8-3. Namun, High-Pass mampu mengejar dan menyamakan skor setelah itu hingga 9-9. Tim tuan rumah berbalik ungguk usai serangan Lee Seon-woo mampu diblok dengan baik oleh middle blocker High-Pass, Bae-yuna. High-Pass sangat tangguh dalam pos tengah usai middle blocker mereka, Kim Se-bin yang mampu menahan serangan dari Vanja Bukilik. Red Sparks yang membuka laga dengan baik justru kini harus tertinggal dengan skor 10-14. Pelatih Ko Hae-jin terpaksa mengambil jatah timeout. Megawati juga sudah melakukan 2 kali atak error yang membuat Red Sparks tertinggal dengan skor 11-16 pada technical timeout kedua. Red Sparks masih tertinggal 5 angka pada skor 13-18, tetapi kebangkitan mulai terlihat saat Megawati dan kawan-kawan mulai memangkas jarak menjadi 16-18. Namun, banyaknya error dari serangan sayap Bukilik dan Megawati membuat Red Sparks kesulitan untuk menyamakan skor. Red Sparks akhirnya dipaksa harus mengakui keunggulan lawan pada set pertama. Set kedua dibuka dengan spike keras Megawati yang berhasil diblok dengan sempuran oleh Kang Sofi. Lagi, atak error Bukilik membuat Red Sparks tertinggal 0-2. Namun, Red Sparks segera merespons dengan menyamakan kedudukan lewat pukulan Bukilik dan Pyo Sung-ju. Akan tetapi, solidnya pertahanan High-Pass dan juga performa apik dari 2 middle blocker mereka yakni Kim Se-bin dan Bae-yuna membuat serangan Red Sparks seakan mati kutu. Red Sparks bahkan kembali tertinggal 5 angka pada skor Agustus 13 dan berlanjut sampai skor 13-18. Atak error Megawati membuat Red Sparks makin jauh ketinggalan menjadi 13-19. Meski begitu, Megawati dan kawan-kawan mampu bangkit dengan mencetak 6 beruntun untuk menyamakan skor 19-19. High-Pass kembali unggul 2 angka pada skor 21-19 hingga 22-20. Tetapi, Red Sparks mampu membalas 3 angka untuk balik memimpin 23-22. Red Sparks sempat mencetak set point duluan pada 24-23, tetapi High-Pass mampu memaksa DUC hingga kedudukan 27-27. 2 serangan Bukilik dari posisi 4 akhirnya mengantarkan Red Sparks meraih kemenangan. Set ketiga Red Sparks ketinggalan 3-8 dan terus tertinggal pada skor 4-12 hingga 9-18. Ko Hae-jin mulai melakukan rotasi dengan mengistirahatkan pemain intinya dan memasukkan Park Hye-min, Jeon Da-bin, Kim Chena, Choi Hyo-seo, hingga Lee Seon-woo. Set 4 berjalan sengit walau Red Sparks mulai mendapatkan momentum pada pertengahan laga dengan skor 13-10. Megawati juga baru panas pada set keempat dengan beberapa kali serangannya mulai sering menghasilkan poin dan membawa Red Sparks unggul 20-15. Meski begitu, Megawati sudah melakukan 3 service error sejauh ini dan open spike-nya mampu digagalkan Kang Sofi. Dengan begitu, Vanja Bukilik menjadi opsi serangan utama Red Sparks. Spike Bukilik menghasilkan set point bagi Red Sparks pada 24-20 dan akhirnya memaksa laga ke set penentuan. Setelah itu, serangan Megawati juga belum konsisten dan masih melakukan kesalahan serangan. Red Sparks harus tertinggal 2 angka pada skor 6-8 hingga 8-10.
Meski begitu, spike panjang Megawati menghasilkan poin sama lagi setelah block touch. Namun, serangan berikutnya Mega berhasil dihentikan oleh Tanacha Sooksot dan membuat Red Force kembali tertinggal. Akan tetapi, Red Sparks membalas 4 poin beruntun untuk mencetak match point yang dihasilkan block point lewat Megawati. Megawati yang tampil kurang dalam performa terbaik justru berhasil memberikan poin kemenangan lewat spike keras dari posisi 2. Lagi, attack error dilakukan Megawati dan menghasilkan poin pembuka untuk tim lawan. Setelah itu, Mega membayar kesalahannya untuk membuat skor sama 2-2. Setelah itu, serangan Megawati juga belum konsisten dan masih melakukan kesalahan serangan. Red Sparks harus tertinggal 2 angka pada skor 6-8 hingga 8-10. Megawati Hangestri naik gaji 9 miliar rupiah di Liga Voli Korea, terhalang aturan KOFO batasi Megatron selevel Kim Yeon Kang. Megawati Hangestri Pertiwi semakin menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain voli terbaik di Liga Voli Korea. Pemain andalan Red Sparks ini menjadi momok menakutkan bagi lawan-lawannya, terutama setelah timnya berhasil mencatatkan 13 kemenangan berturut-turut di musim ini. Namun, meskipun performanya luar biasa, kenaikan gaji Megawati agar selevel dengan pemain idolanya, Kim Yeon Kang, Kieka, masih terhalang regulasi dari Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOFO. Dalam sistem yang ditetapkan oleh KOFO, pemain asing memiliki batasan gaji yang berbeda dengan pemain domestik. Berdasarkan laporan dari media Korea Sege, peraturan KOFO menetapkan bahwa pemain asing non-Asia menerima gaji sebesar $250.000 AS atau sekitar 4 miliar rupiah pada tahun pertama, dengan kenaikan di tahun kedua menjadi $300.000 AS atau sekitar 4,8 miliar rupiah. Gaji ini bisa kembali meningkat jika klub memperpanjang kontrak hingga tahun ketiga. Namun, peraturan ini berbeda untuk pemain asing asal Asia seperti Megawati Hangestri. Megawati hanya menerima $120.000 AS atau sekitar 1,9 miliar rupiah di tahun pertamanya dan meningkat menjadi $150.000 AS atau sekitar 2,4 miliar rupiah di tahun kedua. Selisih ini cukup besar dibandingkan dengan pemain asing non-Asia yang mendapatkan gaji lebih tinggi. Laporan Sege menyoroti ketidakadilan dalam sistem gaji ini, terutama karena Megawati Hangestri telah membuktikan dirinya sebagai pemain dominan di V-League Korea. Bahkan, ia menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan beberapa pemain asing non-Asia serta pemain lokal Korea Selatan sendiri. Jika dibandingkan gaji tahun kedua, Megawati yang hanya 2,4 miliar rupiah masih jauh di bawah pemain bintang Korea seperti Kim Yeon Kang dan Kang So-hui. Kim Yeon Kang sebagai Ratu Voli Korea Selatan bisa mendapatkan 500 juta won atau sekitar 5,6 miliar rupiah per tahun, jumlah yang lebih dari 2 kali lipat gaji Megawati. Padahal, jika dilihat dari kontribusi di lapangan, Megawati sudah sejajar atau bahkan melampaui kedua pemain tersebut dalam beberapa aspek. Megawati Hangestri dikenal sebagai Megatron di kalangan fans karena dominasinya di lapangan. Serangan tajamnya, kekuatan smash yang luar biasa, serta kemampuan bertahan yang semakin meningkat membuatnya menjadi aset berharga bagi Red Sparks. Keberhasilannya membawa Red Sparks ke jalur kemenangan beruntun membuktikan bahwa ia bukan sekadar pemain asing biasa, tetapi benar-benar sosok yang bisa menjadi tulang punggung tim. Kesuksesan Megawati di Red Sparks memicu seruan dari para fans dan pengamat olahraga agar gajinya dinaikkan setara dengan pemain bintang lainnya. Banyak yang menilai bahwa Megawati layak mendapatkan gaji sebanding dengan pemain top Korea, terutama karena kontribusinya yang signifikan dalam membantu Red Sparks menjadi tim yang diperhitungkan di Liga Voli Korea. Meskipun begitu, kebijakan KOFO masih menjadi penghalang utama bagi Megawati untuk mendapatkan gaji yang lebih besar. Peraturan ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan komunitas voli, dengan banyak pihak yang menilai bahwa sistem gaji pemain asing harus diperbarui agar lebih adil dan mencerminkan kontribusi sebenarnya dari para pemain di lapangan. Dengan performanya yang terus meningkat, masa depan Megawati di Liga Voli Korea tampaknya masih cerah. Jika Red Sparks ingin mempertahankan Megawati lebih lama, mereka harus mempertimbangkan bagaimana cara meningkatkan kompensasi yang diterima oleh pemain bintang mereka ini. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Red Sparks bisa menawarkan insentif tambahan di luar kontrak standar, seperti bonus kemenangan atau fasilitas eksklusif lainnya. Selain itu, jika Megawati terus menunjukkan performa gemilang, bukan tidak mungkin ada klub lain di Liga Voli Korea atau bahkan Liga Voli dari negara lain yang tertarik untuk merekrutnya dengan tawaran gaji yang lebih tinggi. Jepang, Tiongkok, atau bahkan liga-liga Eropa bisa menjadi alternatif bagi Megawati untuk mendapatkan apresiasi finansial yang lebih sesuai dengan kemampuannya.
Namun, sejauh ini Megawati masih setia membela Red Sparks, dan para penggemar berharap agar ia terus diberikan kesempatan untuk berkembang dan mendapatkan penghargaan yang setimpal atas kerja kerasnya. Kisah Megawati Hangestri di Liga Voli Korea menjadi contoh nyata dari bagaimana seorang pemain Asia bisa mendobrak dominasi pemain asing non-Asia dalam kompetisi olahraga internasional. Meskipun masih terbentur aturan yang membatasi gajinya, Megawati tetap menjadi salah satu pemain paling berharga di liga tersebut. Investasi besar IBK Altos sia-sia, ex-kapten Megawati Hangestri Ses ikut jadi sorotan media Korea usai timnya dihajar Red Sparks. IBK Altos tengah mengalami musim yang mengecewakan di Liga Voli Korea V-League 2024. Tim yang diarsiteki Kim Ho Cheol itu mencatatkan rekor buruk dengan menelan 9 kekalahan dalam 10 laga terakhir. Situasi semakin sulit bagi IBK Altos setelah mereka dihajar KGC Ginseng Red Sparks dengan skor telak 0-3 dalam laga terbaru mereka. Kekalahan ini semakin memperburuk peluang IBK Altos untuk lolos ke babak playoff. Padahal, sebelum musim ini dimulai, manajemen IBK telah menginvestasikan dana besar untuk membangun tim yang lebih kompetitif. Namun, hasil yang diharapkan jauh dari kenyataan, dan kini mereka terancam tersingkir dari persaingan menuju fase gugur. Salah satu investasi terbesar yang dilakukan IBK Altos musim ini adalah mendatangkan mantan kapten Red Sparks, Lee So-young. Pemain berusia 29 tahun itu diboyong dengan nilai kontrak fantastis, yakni 1 miliar won, sekitar Rp24, 7 miliar. Namun, performa yang ditunjukkan oleh So-young jauh dari harapan. Alih-alih menjadi tulang punggung tim, ia lebih sering berada di bangku cadangan atau hanya dimainkan sebagai pemain pengganti. Saat mendapat kesempatan bermain, performanya pun tidak impresif. Berdasarkan catatan statistik yang dirilis oleh media Korea, My Daily, Lee So-young sejauh ini hanya mampu mengemas 41 poin sepanjang musim. Tingkat keberhasilan serangannya pun terbilang rendah, hanya mencapai 27%. Dengan catatan tersebut, wajar jika media dan penggemar mulai mempertanyakan apakah keputusan IBK Altos untuk merekrutnya merupakan langkah yang tepat. Selain Lee So-young, IBK Altos juga melakukan investasi besar dengan mengontrak beberapa pemain bintang lainnya. Hwang Min-kyung yang menandatangani kontrak 2 tahun senilai 900 juta won, sekitar Rp 6 miliar, juga gagal menunjukkan performa maksimal. Ia kesulitan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim dan sering tampil di bawah ekspektasi. Hal serupa juga terjadi pada middle blocker Lee Ju-ah, pemain yang dikontrak dengan nilai 1 miliar won, sekitar Rp12, 9 miliar, ini belum mampu memberikan dampak yang berarti di lini pertahanan maupun serangan IBK Altos. Dengan performa yang kurang meyakinkan dari para pemain bintang ini, wajar jika tim semakin kesulitan untuk meraih kemenangan. Sementara IBK Altos terpuruk, Red Sparks justru menunjukkan tren positif terutama dengan keberadaan Megawati Hangestri di dalam tim. Pemain asal Indonesia tersebut tampil gemilang dalam beberapa laga terakhir, termasuk saat menghadapi IBK Altos. Kemenangan 3-0 atas IBK semakin mempertegas performa solid Red Sparks di musim ini. Performa cemerlang Megawati menjadi salah satu faktor yang membuat Red Sparks semakin disorot oleh media Korea. Pemain berusia 24 tahun itu tidak hanya menjadi mesin poin bagi timnya, tetapi juga menunjukkan determinasi tinggi di lapangan. Kolaborasinya dengan rekan-rekan setimnya di Red Sparks membuat tim tersebut semakin solid dan menjadi ancaman bagi tim-tim lain di V-League. Dengan hasil buruk yang terus menerpa IBK Altos, posisi mereka di klasemen pun semakin terancam. Jika tren negatif ini berlanjut, bukan tidak mungkin mereka akan terlempar dari zona playoff. Salah satu tim yang berpotensi menggeser IBK Altos dari peringkat atas adalah Expressway High Pass. Tim tersebut terus menunjukkan grafik permainan yang membaik dalam beberapa pekan terakhir. Dengan semangat juang yang tinggi dan strategi yang lebih efektif, Expressway High Pass kini menjadi pesaing utama dalam perburuan tiket menuju babak playoff. Jika IBK Altos tidak segera bangkit, mereka berisiko tersingkir dari persaingan dan harus mengakhiri musim dengan hasil yang mengecewakan. Dengan performa yang semakin menurun dan investasi besar yang belum membuahkan hasil, masa depan IBK Altos kini menjadi tanda tanya besar. Apakah mereka akan mampu bangkit dan membuktikan bahwa dana yang telah dikeluarkan tidak terbuang sia-sia? Ataukah mereka akan terus terpuruk dan gagal mencapai target musim ini? Manajemen IBK Altos tentu harus segera mengambil langkah cepat untuk memperbaiki situasi ini. Evaluasi terhadap pemain, strategi, dan kepemimpinan tim menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Jika tidak ada perubahan signifikan, maka musim ini bisa menjadi salah satu yang paling mengecewakan dalam sejarah klub. Sementara itu, Red Sparks dan Megawati Hangestri terus melaju dengan performa impresif mereka. Dengan momentum yang ada, mereka berpeluang besar untuk melangkah jauh di V-League 2024 dan membuktikan bahwa kerja keras dan strategi yang tepat lebih penting daripada sekadar investasi besar. Kini, bola ada di tangan IBK Altos. Apakah mereka mampu membalikkan keadaan atau justru semakin terpuruk?
Waktu yang akan menjawab.